bukan hanya sebagai rutinitas kami, melainkan kami sedia, kami layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi hamba-Mu Tuhan menyampaikan firman-Mu, sehingga hamba-Mu menambahkan hikmat, dekati juga pendengar. Kiranya Kau akan lindungi dalam naungan kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, saya bisa berdiri di depan ini itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Dan di mana kalau saya sendiri berkhotbah itu di dekat atau bersama-sama dengan saudara-saudari semester 6, semester 4 dan kepada adik-adik tingkat. Namun di sini saya berdiri di depan opung kita, opung senior dan bersama Bapak Pastor. Baik, namun sebelumnya kita buka Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayatnya ke-9 sampai dengan ke-10. Mari kita sama-sama membacakannya dengan berganti-gantian. Setelah saya membacakan perikopnya, perempuan yang membacakan ayatnya yang ke-9 dan laki-laki membacakan ayatnya yang 10. Dengan perikop nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Amin. Latar belakang kitab Pengkhotbah ini yaitu tujuannya Salomo menulis untuk menyampaikan kepada orang-orang atau jemaat sebelum dia wafat atau meninggal, khususnya kepada kaum muda-mudi, supaya mereka melakukan yang terbaik dan tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan seperti Salomo. Kita tahu bahwa Salomo itu latar belakangnya siapa. Dan tema kita pada pagi hari ini yaitu dewasalah. Apa itu dewasa? Dewasa yaitu orang yang sudah memiliki ide atau tidak kekanak-kanakan lagi. Sifatnya sudah memiliki sifat yang sudah seperti sifat orang tua dan tidak melakukan kesalahan seperti kesalahan pada pas masa kecil dia berada. Bagaimana kita menjadi orang yang dewasa menurut kehendak Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Poin pertama yaitu bisa menyelesaikan masalah. Kita sebagai muda-mudi atau kesayangan Tuhan Yesus kita memiliki pikiran yang jernih, di mana kalau kita mengetahui ataupun banyak masalah hari-hari yang kita hadapi, kita jangan lelah. Kita akan terus beranikan diri sehingga kita akan melawan masalah itu dan kita bisa mencari solusi bagaimanakah kita dapat menyelesaikan masalah yang setiap hari kita hadapi. Dan kita juga harus berdamai pada diri kita sendiri, pada lingkungan kita, dan dimanapun kita berada. Kita jangan menganggap orang
musuh kita. Namun kita harus membuat cara kita sendiri agar masalah-masalah yang kita hadapi orang lain bisa juga mencari solusinya. Dengan dikatakan di sini ayatnya yang ke-9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Nah, kita sebagai pemuda selalu bersukaria, bersukacita, di mana pada masa muda-muda kita inilah kesenangan atau sukacita kita masih berkobar-kobar, masih ingin apakah ini adalah panggilan saya atau ini adalah jalan saya. Namun kita selalu berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Kita sama-sama membacakan Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-3. Daniel pasal 12 ayatnya yang ke-3. 1, 2, 3, ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nah, dikatakan di sini orang yang bijaksana seperti cahaya, orang yang memiliki hidup yang tenang, memiliki pikiran yang jernih, itu seperti cahaya dan bisa menuntun banyak. Bukan melainkan kita, kalau kita ke satu tempat, kita memunculkan masalah di situ. Keberadaan kita membuat orang-orang terganggu. Bukan ya? Kita bisa melihat gambar yang di atas. Nah, ini adalah ciri-ciri pemuda-pemudi yang tidak layak ditiru. Dia bisa memberontak selama masih sekolah dan mereka masih belum mengenal jati diri mereka. Di sini mereka masih gelap, tujuan hidup mereka masih belum ditentukan, atau mereka masih bertanya-tanya, ini saya siapa? Saya layaknya berbuat apa? Makanya dengan itu mereka mencari kesenangan mereka masing-masing. Nah, saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, janganlah membuat kerusuhan di mana kita berada. Marilah kita menjadi pemuda-pemudi Kristen yang bisa menyelesaikan masalah yang banyak dengan meminta pertolongan dari Tuhan, dan sehingga kita menjadi pemberani dan hikmat Tuhan turun atas kita. Poinnya yang kedua yaitu siap melupakan kesedihan. Ayatnya yang ke-10 berkata, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Di sini diingatkan kepada kita di ayatnya yang ke-10, kita harus terus membuat orang itu bisa menyelesaikan masalah dan kesedihannya dia juga bisa bersukacita. Kita sebagai muda-mudi, kita bisa mencari solusi kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita. Kita bisa memberitakan Injil firman Tuhan kepada mereka, sehingga apapun kesedihan di dalam hati mereka, mereka juga bisa tenang, tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Musa yang tidak sanggup lagi menghadapi sungguh-sungguh bangsa Israel dan merasa tanggung jawabnya terlalu berat, sehingga Musa meminta agar Tuhan membunuhnya saja. Nah, kita melihat bahwa contoh di sini seperti Musa, di mana bangsa Israel yang dulunya mereka meminta makanan kepada Musa, meminta apa saja yang mereka butuhkan kepada Musa, sehingga Musa tidak sanggup lagi bahwa dia harus mati saja, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi Tuhan menyertai Musa, Tuhan memberikan hikmat kepada Musa, sehingga bangsa Israel keluar dari masa penderitaan mereka.
Begitu pula dengan kehidupan kita. Orang-orang yang mengerjakan perkara hebat dalam nama Tuhan, percayalah, semuanya itu akan terselesaikan atau masalah tersebut terjauhkan. Baik dia dari duka, masalah, dan hingga hikmat turun atas kita semuanya. Amin. Amin. Dan kita juga jangan berhenti-henti mengabarkan kabar baik itu kepada sekeliling kita. Menyampaikan kabar baik tentang Kristus, penyelamat kita kepada orang tua kita. Kita menjadi pemuda yang pemberani. Di sini diingatkan kepada kita. Kita jangan menuruti nafsu kita sendiri. Kita buang jauh-jauh itu sebagai Kristen, sebagai pemuda-pemudi Kristen yang mengerti siapa keselamatan itu, dari mana keselamatan itu. Biarlah pandangan mata kita tertuju kepada Kristus saja. Biarlah hati kita juga hanya kepada Kristus saja. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Kita jangan dikit-dikit sedih, dikit-dikit buat status di Facebook, di WA. Itu tidak baik, itu tidak memunculkan jalan keluar. Tidak apa-apa kalau kita membuat status itu yang baik-baik saja, yang membuat rohani kita makin tegak, makin teguh dalam nama Tuhan. Apakah kita mencintai Yesus Kristus dalam diri kita semuanya? Amin. Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Dan sejauh manakah kita sebagai pemuda-pemudi bisa mengasihi Kristus di dalam hati kita, sehingga kita layak menjadi warga negara surga. Kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Kita siap melupakan kesedihan kita. Kita siap melupakan apapun perkara. Kita tertuju kepada Tuhan, Sang pemberi berkat, pemberi hikmat. Mari kita mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Kita jangan menjauh dengan perkumpulan-perkumpulan doa, perkumpulan-perkumpulan ibadah. Lewat persekutuan itulah Tuhan melihat hati kita. Dengan panggilan kita di sini, teman-teman semua, kita tahu bahwa Tuhan sudah membuat itu sejak dari dimana kita memiliki cita-cita yang sudah baik dia cita-citanya sebagai kedokteran, cita-citanya sebagai hukum. Tuhan sudah membuat itu, bahwa itu kalau kita bukan panggilan kita, Tuhan tidak menempatkan kita di situ. Seperti tahun lalu sebelum saya masuk di sini, saya bersaksi, saya memiliki cita-cita sebagai anggota kemiliteran di Medan. Saya membuat semua data-data yang perlu dikirim kepada pihak kampus. Namun karena itu bukan panggilan saya, Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan menyiapkan masa depan yang cerah kepada kita, di mana banyak sekali dana yang sudah saya keluarkan lah ya kepada orang tua juga, baik tenaga, waktu. Kami orang tua bersama-sama membuat data-data itu supaya bisa menang. Ternyata
saya dan orang tua juga, saya mengalami kesedihan. Namun Tuhan memberikan jawaban dari selain cita-cita yang saya mau. Tuhan membuat saya bisa dewasa. Tuhan membuat saya bisa menyelesaikan perkara kecil itu. Namun kalau kita percaya dan membuat diri kita kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan, Tuhan pasti memberkati Amin. dan melindungi. Amin. Apa kesimpulan dari khotbah kita atau pelajaran yang kita ambil dari sini? Yaitu masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah harus hadapi dengan rasa syukur, karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup dan tidak mengalami lagi masalah yang lebih berat, sehingga kita bisa membuang kesedihan kita dan disertai dengan kesabaran, di mana kita menerima segala apapun itu, kita tanpa mengeluh dan dilandaskan dengan sabar, sukacita, pikiran kita menjadi tenang. Kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan masalah. Kita tidak lagi memikirkan masa lalu. Kita tidak lagi membuang-buang waktu kita yang tidak. Marilah kita menjadi pemberani, pemuda-pemudi yang takut akan Tuhan. Sampai di sini firman yang saya sampaikan, kiranya ini menjadi berkat di dalam hidup kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan bahkan waktu pada saat ini yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut, anak-anak Tuhan yang dengar-dengar akan firman-Mu. Berkati kami semua di tempat ini ya Tuhan, dan Kau lindungi juga teman-teman jemaat-Mu yang ada di sini. Kiranya kasih setia-Mu Tuhan yang berlimpah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Salam. Shalom. Hari ini adalah hari Sabtu, besok hari Minggu.